Babut Taqwa, syarah kitab Riyadhus Shalihin bab 6. Ya. Pertama, firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa sebenar-benarnya. Ya. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Kenapa? Karena mati itu digaibkan. Kita tidak tahu di mana kita mati, kapan kita mati, sedang apa kita mati. Tapi kalau kita mau mati dalam keadaan Islam, jaga iman, jaga takwa, kemudian jaga Islam itu sendiri. Di samping kita berdoa kepada Allah agar dihidupkan di atas sunnah Rasul, kemudian dimatikan di atas agama Rasul, kemudian dijaga dari berbagai macam fitnah yang bikin sesat, celaka, binasa dan masuk neraka. Allahumma ahyini ala sunnati nabiyika wa tawaffani ala millatihi wa a'idni min mudhillatil Islam. Nah, ayat ini surat Ali Imran 102 pertama berisi perintah Allah kepada orang yang beriman agar bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya, serta agar mati dalam keadaan Islam. Sebab mati itu di samping digaibkan, biasanya mati itu sesuai dengan kebiasaan. Kalau biasa maksiat, kita matinya sedang maksiat. Kalau kita ibadah, matinya sedang ibadah. Ya. Kemudian takwa kepada Allah adalah panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dalam waktu yang sama, takwa kepada Allah itu bukti iman. Sebab iman itu tidak hanya sebatas ucapan saja. Iman itu tidak hanya sebatas keyakinan saja. Tapi iman juga harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Yaitu apa? Takwa. Kemudian perintah menjaga keimanan, menjaga ketakwaan dan menjaga keislaman sehingga mati husnul khotimah atau mati syahid. Ya. Yang kedua, Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullah mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu itu sesuai kemampuan. Salat kalau mampu berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu berbaring, kalau tidak mampu dengan isyarat. Demikian pula ya. Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilahi sabila. Ya. Jadi haji itu karena Allah, bagi siapa saja yang mampu ya di jalannya menempuh perjalanan. Ya. Jadi dasarnya mampu ya. Nah, kemudian kalau kita mampu sholat wajib dan sholat sunat, laksanakan dua-duanya. Karena sholat sunat itu sholat tatawu, sholat kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, sholat wajib saja juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian, ya, ayat ini berisi perintah Allah agar bertakwa kepadanya sesuai kemampuan sebagai penjelasan takwa kepada Allah yang sebenarnya. Ya. Jadi takwa kepada Allah yang sebenarnya itu adalah takwa sesuai dengan kemampuan. Ya. Nah, yang dimaksud dengan takwa pertama imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua wajtinabu nawahihi, ya. Menjauhi, meninggalkan larangannya hasba taqah, sesuai dengan kemampuan. Kemudian wa asluha fil lughah. Sementara menurut bahasa takwa itu adalah ittikhadhu wiqayah, ya, taqika mimma, ya, takhafuhu wa tahdiruhu. Yang dikatakan takwa itu menjadikan pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan menjagamu dari apa saja yang kamu takuti dan kamu khawatirkan.
Karena manusia itu ada rasa takut, ada rasa cemas, resah, gelisah, khawatir dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya itu ya aman dan selamat? Maka kuncinya adalah takwa. Takwa kepada Allah, menjadikan Allah sebagai pelindung. Ya. Dari apa? Dari yang akan membuat kita celaka, binasa, bahkan masuk neraka. Karena kita ada yang ditakuti, kita ada yang dikhawatirkan. Kalau kita ada yang dikhawatirkan, ada yang ditakutkan, kuncinya adalah takwa kepada Allah. Jadi Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kata Rasul, yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu adalah takwa kepada Allah dan baik budi pekerti. Jadi kalau kita takut tidak masuk surga, takwa. Ya. Kalau kita takut tidak masuk surga, berakhlak mulia. Ya, sebab orang yang tidak berakhlak mulia tidak akan masuk surga. Bahkan orang yang berakhlak mulia itu surganya ditempatkan di tempat yang paling tinggi, a'la jannah, atau surga Firdaus. Kuncinya ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Kalau kita mau masuk surga, dapat warisan surga dari Allah, surga yang tertinggi, surga Firdaus, kuncinya ada dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 sampai 11, ya. Kemudian surat Al-Ahzab 70-71 ini suka dijadikan muqaddimah khutbah, atau muqaddimah ceramah yang disampaikan oleh para dai, para khatib, para mubalik. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Pasti Allah memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita mau disolehkan amal kita, kemudian mau diampuni dosa kita, maka pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga berkata benar. Ya. Jadi ternyata ucapan itu ada kaitannya dengan perbuatan. Kalau ucapan kita salah, maka amal kita tidak akan disolehkan oleh Allah. Tapi kalau perkataan kita benar, insya Allah bukan hanya amal kita disolehkan Allah, tapi juga diampuni dosa kita. Kenapa kita tidak boleh ujub, tidak boleh ria, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur ketika kita berbuat baik, ketika kita beribadah, ketika kita beramal soleh, ya, ketika pintar dan sebagainya. Kenapa? Karena kita disolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soleh dunia, soleh akhirat, soleh agama, itu disolehkan oleh Allah. Dan kuncinya ada 3. Jaga iman, jaga takwa, jaga lisan. Kenapa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu beriman, kamu bertakwa, kamu berkata benar, pasti Allah solehkan amal kalian. Dalam waktu yang sama, pasti Dia Allah ampuni dosa kalian. Kalau diampuni dosa, aman dan selamat di dunia dari bencana, aman dan selamat di akhirat dari neraka. Jadi ayat ini berisi perintah Allah kepada orang yang beriman agar bertakwa kepadanya serta berkata benar. Kemudian berkata benar adalah bukti keimanan dan ketakwaan. Ya, bohong kita mengatakan iman, bohong kita mengatakan takwa kalau kemudian perkataan kita tidak benar. Kemudian keutamaan berkata benar. Penting banget berkata benar. Kenapa? Akan disolehkan amal dan akan diampuni dosa. Ya, jadi dunia kita disolehkan, ya, akhirat kita disolehkan, kemudian agama kita disolehkan. Kemudian menurut Ibnu Katsir yang dimaksud dengan berkata benar itu adalah qaulan mustaqimah la awijaz fihi wala inhirab, katanya. Perkataan yang benar itu tidak menyimpang dan tidak melenceng. Lurus itu, lurus. Baik, sopan, santun, ramah, tamah, kemudian menyenangkan hati orang lain. Jadi tidak ada amal yang paling afdol, paling utama, paling banyak menjanjikan pahala setelah ucapan la ilaha illallah kecuali menyenangkan hati orang yang beriman. Dengan apa? Dengan perkataan misalnya. Kemudian Al-Quran surat Al-Ahzab, ya. Al-Quran surat Al-Ahzab, ya. Ya.
Al-Quran surat Al-Ahzab. Ya. Di sini jelaskan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang menjaga keislaman sampai mati husnul khotimah, dan orang yang menjaga lisan dengan perkataan yang benar, tidak hanya disolehkan amalnya, tidak hanya diampuni dosanya, tapi juga akan dikasih kemenangan yang sangat besar, keuntungan yang berlimpah. Ya. Ini perintah taat kepada Allah dan Rasulnya sebagai bukti keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, keutamaan taat kepada Allah dan Rasulnya meraih kemenangan yang besar. Dan yang dimaksud dengan kemenangan yang besar itu atau fauzan aziman itu adalah yujaru min naril jahim wa yasiru ila na'imil mukim. Ya, itu yang dimaksud dengan kemenangan yang besar. Pertama, yujaru akan dilindungi. Ya, akan diselamatkan min naril jahim, dari neraka jahim. Nama lain daripada neraka jahanam. Wa yasiru ila na'im al mukim, dan dia akan aman dan selamat sampai kemudian dia mendapatkan sorga sebagai kenikmatan yang abadi. Ya. Ya, jadi kalau kita masuk sorga, maka senang terus, ya, tidak akan sedih, aman terus, tidak akan takut, selamat terus, tidak akan celaka, sukses terus, tidak akan gagal, muda terus, tidak akan tua, tampan cantik terus, tidak akan berubah ketampanannya dan kecantikannya. Sehat terus, tidak akan sakit, ya. Kemudian kuat terus, tidak akan lemah, segar terus, tidak akan loyo, ya. Inilah sifat surga. Disebut an-naim al-mukim, ya. Kenikmatan yang abadi, ya, yang tidak ada perubahan. Kemudian yang kelima, Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Firman Allah SWT, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, pasti Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Jadi orang yang bertakwa itu tidak akan menemukan jalan buntu, pasti ada solusi, pasti ada alternatif, pasti ada jalan keluar. Siapa yang ngasih jalan keluarnya? Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertakwa kepada Allah itu, Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak terduga, arah yang tidak disangka-sangka, arah rizki yang tidak bisa dihitung dengan matematik. Saking apa? Saking banyaknya itu. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Wa may yattaqillaha fima amarahu bihi, siapa yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, wa taraka manahu anhu, serta meninggalkan larangannya, yaj'al lahu min amrihi makhraja, Allah akan memberinya jalan keluar dari kesulitan, hidupnya dimudahkan. Ada doa yang harus kita mohonkan. Di antaranya ketika kita sujud, Allahumma yassir li lil yusra wa jannibnil usra, Allahumma yassir lil yusra wa jannibnil usra, Allahumma yassir li lil yusra wa jannibnil usra. Ya Allah, mudahkan untukku kehidupan yang paling mudah dan jauhkan aku dari kehidupan yang paling sulit. Ternyata kuncinya takwa kepada Allah. Sebab dengan takwa kepada Allah, yaj'alahu min amrihi makhraja, Allah akan ngasih jalan keluar, ya, jalan dari kesulitan, kemudian akan ngasih rizki dari arah yang tidak terduga, yaitu dari arah yang tidak terlintas di pikirannya. Jadi tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Ya. Kita gaji sedikit, tapi ternyata tidak hanya cukup, tapi bisa berbagi dengan yang lain. Sementara, ya, teman kita gajinya gede, tapi ternyata banyak utangnya, ya. Kemudian tidak bisa berbagi dengan yang lain. Boro-boro berbagi dengan yang lain untuk keperluan dia sendiri dan keluarnya nggak cukup. Inilah rezeki yang tidak bisa dihitung dengan matematik, tidak disangka-sangka, tidak terduga. Kuncinya ada dalam takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak terduga.
Nah, di antara ciri orang yang bertakwa yang akan diberi jalan keluar dan rezeki yang tidak terduga adalah banyak istighfar. Ya. Istighfar itu mudah di lisan, tapi berkahnya luar biasa. Istighfar itu mohon ampunan kepada Allah dari semua dosa dan kesalahan. Apa kata Nabi SAW? Man aktsara minal istighfar. Siapa saja yang banyak beristighfar, ja'alallahu min kulli hammin farjan. Niscaya Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari setiap kesusahan. Wa min kulli dhaiqin makhraja. Jalan keluar dari setiap kesempitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan memberinya rizki dari arah yang tidak terduga. Ini hadis riwayat Ahmad dari sahabat yang mulia yang bernama Ibnu Abbas. Yang keenam, ya nanti pekan keempat kita akan membahas hadisnya. Ini baru Al-Qur'annya tentang bab takwa ya. Yang keenam, Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 29. Ya, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, niscaya Allah akan menjadikan kepadamu ya bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang hak dan mana yang batil. Ini termasuk rezeki ya. Jadi rezeki itu tidak hanya sekedar duit, jabatan, ya, kemudian kekuasaan, ya, kemudian yang lainnya, tapi ternyata termasuk rezeki. Bahkan ini rezeki yang sangat luas kalau kita memahami kebenaran, memahami kebatilan, sampai kemudian kita bisa membedakan antara hak dan batil, kemudian kita bisa mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil. Itulah rizqan wasi'ah. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'ah, ya, ilman nafi'a wa rizqan wasi'ah, ya, wa syifaan min kulli da'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, serta obat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ini rizki yang luas. Kemudian di samping itu wa yukaffir, ya, ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Ya, dikasih kemampuan untuk membedakan yang hak dan batil, tapi juga dihapus kesalahan dan kemudian diampuni dosa. Dosa itu pertama kita minta, ya, agar diampuni oleh Allah. Demikian kesalahan. Kesalahan kita minta supaya dihapus oleh Allah, tapi juga jangan sekedar dihapus, ditutup. Ya, ada papan tulis kita hapus, masih ada bekasnya itu. Ya, masih ada bekasnya. Tapi kalau sudah ditutup, tidak ada bekasnya. Sebab nanti ada hari yang namanya Yaumut Taghabun. Hari di mana semua kesalahan kita, semua aib kita dibongkar habis, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Pada hari di mana kesalahan dibongkar habis, Allah tutup kesalahannya, Allah hapus kesalahannya, Allah ampuni dosanya. Inilah pentingnya bertakwa kepada Allah SWT. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah pemilik karunia yang besar. Kemudian menurut Ibnu Ishaq, furqan itu adalah faslan bainal haqqi wal batil. Ya, pembeda antara yang benar dan yang batil. Itulah Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran itu pertama sebagai petunjuk bagi manusia, yang kedua sebagai penjelasan dari petunjuk itu, dan yang ketiga sebagai furqan. Ya, dengan faham Al-Quran kita bisa memisahkan, memilah-milah mana yang baik, mana yang benar. Ya, kemudian kata Ibnu Katsir, fa in manittaqallah ya bi fi'li awamiri wa tarki jawajirihi. Sesungguhnya siapa saja yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, pertama ya Allah beri hidayah taufik untuk mengenal kebenaran dan kebatilan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ternyata hidayah taufik itu merupakan sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kalau kita sudah nikmat melaksanakan perintah Allah, kita sudah nikmat meninggalkan larangan Allah, Allah kasih hidayah taufik, dan dengan hidayah taufik Allah akan menolong kita. Allah akan menyelamatkan kita, bahkan Allah akan memberikan jalan keluar ya kepada kita dari berbagai kesulitan urusan dunia, bahkan Allah akan kasih kebahagiaan pada hari kiamat. Sebab nanti setelah dihisab itu ya kemudian divonis.
ternyata ketika divonis itu manusia akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Ya, nanti digiring ke sorga sebagian, ke neraka sebagian secara berombongan. Yang pertama ada yang divonis sebagai asyaki, orang yang celaka, ditempatkan di neraka lamanya seumur langit dan bumi atau lebih lama daripada itu. Yang kedua as-sa'id, orang yang bahagia, itu akan digiring ke sorga. Kemudian dia tinggal di sorga seumur langit dan bumi, bahkan bisa lebih lama daripada itu. Karena neraka dan sorga itu disifati dengan khalidina fiha dan khalidina fiha abada. Khalidina fiha itu seumur langit dan bumi, tapi abada ya, kecuali Allah menghendaki lebih lama daripada itu ya. Di samping kemudian tadi ditutup dosa, dihapus dosa, diampuni dosa, kemudian ditutup kesalahan, sehingga aib kita, kekurangan kita tidak diketahui oleh orang lain. Dan yang terakhir ya, yang namanya hidayah taufik dengan takwa itu akan menjadikan sebab kita mendapatkan pahala dari Allah yang berlimpah, sorga yang terbaik, sorga yang tertinggi. Apa? Sorga Firdaus dan sorga Aden. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.